Baik, selamat kalau saya ini selamat siang nih ya. Oke, apa kabar kawan-kawan? Sehat semua, semoga dalam keadaan sehat. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang mata kuliah ini, evaluasi ya, evaluasi pembelajaran geografi ya. Sebenarnya kalau kita bicara konten pembelajaran evaluasi pembelajaran geografi dan sebagainya, kita punya ciri khas ya, punya ciri khas khusus yang bisa dinyatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari hasil evaluasi untuk kajian-kajian ilmiah di bidang ilmu geografi, dan yang kedua adalah ini merupakan bagian dari kajian-kajian evaluasi ilmiah berdasarkan ranahnya adalah ranah pendidikan, tapi pendidikannya yang diarahkan ke geografi. Nah, ini yang mengikuti aspek-aspek yang memang sangat rekomendasi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin di akhir sesi nanti saya akan menyampaikan khususnya materi yang berkaitan pendekatan-pendekatan tentang ilmu kegeografian, seperti kajian berkaitan dengan metodologi berbasis keruangan, spasial, dan sebagainya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, ini yang bisa saya sampaikan dari awal adalah kajian-kajian hasil evaluasi berkaitan dengan ranah evaluasi tentang hasil riset pendidikan gitu ya. Nah, di sini ada mohon maaf, di sini sudah saya sampaikan pada waktu video yang sebelumnya atau pembelajaran yang sebelumnya bagaimana peran tes atau hasil tes ya, hasil tes dari siswa ini bisa memberikan dorongan kepada berbagai macam aktivitas. Contohnya bagaimana tes itu bisa dijalankan secara objektif itu seperti apa, tes formatifnya seperti apa, bagaimana keunggulan. Kalau yang terakhir kemarin kita sampaikan atau saya sampaikan adalah keunggulannya ataupun kelemahannya, yang mungkin kawan-kawan juga bisa lihat di materi sebelumnya atau di video sebelumnya. Dan sekarang saya ingin masuk ke teknik. Kalau kita sudah tahu cirinya, pedomannya adalah kita tahu dulu kenapa kita harus menggunakan tes secara objektif, contohnya gitu. Terus kenapa kita harus menggunakan tes secara multiple choice atau pilihan ganda. Nah, ini sebuah prinsip yang tidak bisa dilepaskan. Kalau itu aja tidak tahu kegunaannya untuk apa, kita susah juga untuk merepresentasikan, wah, saya menghitung ini, mau saya hitung sedetail mungkin supaya benar, rumusnya benar. Tapi ternyata tujuan untuk pengelolaannya salah, atau banyak yang terjadi adalah rumus yang digunakan itu salah, tidak sesuai dengan kajian penelitian yang dia manfaatkan. Ini bertolak belakang akhirnya. Nah, intinya apa? Substansi intinya atau isi itu diperhatikan dulu. Setelah sudah diketahui substansi isinya, baru kegunaannya untuk apa. Nah, ini memberikan sebuah keleluasaan dan kemudahan sehingga kita mengelola. Kalau untuk masalah rumus nanti mungkin ada saya sampaikan juga. Nah, itu di buku banyak banget bisa kita manfaatkan. Tapi kawan-kawan jangan lengah bahwa rumus-rumus itu punya tujuan masing-masing dan punya fungsi masing-masing. Nah, tujuan awal atau pendalaman dari sebuah materi ini bisa saya sampaikan melalui kuliah kita ini. Makanya saran saya, di saat kawan-kawan sudah mengambil mata kuliah evaluasi, metodologi, dan sebagainya, minimal yang dipegang kawan-kawan adalah buku-buku metodologi, dan itu dibaca. Kalau kawan-kawan sudah bisa baca, khususnya ada metodologi pendidikan, metodologi tentang penelitian murni, fisik, dan sebagainya, yaitu semuanya memang harus dibaca. Tergantung nanti setelah kalian memahami, fokus kawan-kawan mau kemana. Nah, ini menjadi sebuah dorongan. Kadang kita berpikir bahwasanya di saat nanti kawan-kawan sudah mulai skripsi, itu keluhan yang disampaikan pertama dan awal-awal adalah satu hal. Di saat dia bisa membuat judul, tapi dia tidak tahu bagaimana cara
proses perjalanannya. Nah, ini yang menjadi masalah karena dia substansi pada metodologinya untuk pemahaman instrumen itu dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab sebuah tujuan atau rumusan masalah itu menggunakan sebuah metode yang tepat. Nah, kira-kira dikatakan tepat dan sebagainya yang seperti apa? Saya tidak bisa menjawab tepat harus ini. Harus dilihat dulu substansi pada permasalahan dan tujuan untuk menyelesaikannya. Ya. Akhirnya sebuah ranah penelitian itu diasumsikan pada penelitian yang berbasis deskriptif, kuantitatif, kualitatif, studi survei, dan banyak lagi. Nah, ini merekomendasikan untuk kita bisa melaksanakan aktivitas penelitian yang lebih baik. Nah, evaluasi ini hanya sebagai kajian pelengkap di saat kawan-kawan sudah memahami tentang kajian metodologi. Di saat kawan-kawan belum paham tentang metodologi pembelajaran dan sebagainya, atau metodologi penelitian, kawan-kawan ingin bercerita tentang evaluasi, pasti kawan-kawan agak kesusahan. Karena apa? Ranah metodologi itu secara teori harus benar-benar dikuasai dulu, baru bisa melihat bagaimana respon tentang hasil analisis evaluasinya atau penilaiannya. Setiap kegiatan di sekolah itu harus dilakukan sebuah penilaian. Jadi tujuan dari evaluasi pembelajaran geografi ini bukan hanya untuk setelah ini kawan-kawan skripsi, ngambil pendidikan, terus lakukan penilaian. Bukan hanya itu, tetapi lebih cenderung kepada aspek tujuan kinerja kawan-kawan setelah lulus. Nah, kawan-kawan disiapkan untuk menjadi seorang guru. Berarti kawan-kawan disiapkan secara administrasi untuk bisa melengkapi penilaian-penilaian yang ada di sekolah, ataupun sebagai guru kelas, ataupun sebagai guru mata pelajaran yang di situ punya tanggung jawab murni bahwasanya bisa menyelesaikan dari berbagai masalah tentang penilaian ataupun pengelolaan pembuatan soal dan lain sebagainya. Dan itu terintegrasi bagaimana dengan cara mengajarnya, bagaimana penguasaan materinya, dan lain sebagainya. Semakin bagus pengelolaan penguasaan materi, kreativitas, penguasaan model, dan lain sebagainya, berarti dia punya kemampuan untuk mengelola penilaian yang lebih baik. Itu adalah tahapnya. Kalau kawan-kawan hanya ingin bagaimana cara menghitung nilai yang bagus, tapi dalam prosesnya tidak mengikuti, ya sama aja, dalam artian tidak bisa mempelajari mata pelajarannya, tidak mau mempelajari, hanya mendadak dipelajari, habis itu disampaikan, disuruh membuat tugas dan sebagainya. Nah, akhirnya memberikan sebuah dampak yang cukup luar biasa dan hasil penilaiannya tidak akan signifikan karena dia materi aja nggak tahu gitu. Bagaimana untuk membuat nilai? Nah, ini menjadi sebuah sebuah masalah yang memang sangat complicated, sangat urgensi, dan tentunya perlu adanya sebuah pendekatan yang luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam sebuah hal untuk penguasaan kajian ilmiah, penelitian, dan sebagainya, misalkan skripsi, kawan-kawan harus sering berkonsultasi sama dosen PA. Kalau enggak, dosen siapa yang mungkin dikira kawan-kawan bisa diajak komunikasi. Nah, dari itu, kawan-kawan akan membuka pola pemikiran kawan-kawan dari alur penelitian yang kawan-kawan lakukan. Oh, ternyata setelah saya konsultasi dengan berbagai sumber, dosen, pembimbing, dan sebagainya, kawan-kawan sejawat dan sebagainya, saya temukan berarti arah penelitian saya ini harus melalui teknik triangulasi data, atau berarti harus melalui validitas soal karena tesnya penelitiannya ini berbasis tentang studi kelayakan soal, studi pengaruh, dan lain sebagainya. Nah, ini penting buat kawan-kawan, penegasan supaya nanti di saat pengelolaan penilaian itu memiliki teknik pelaksanaan tesnya itu benar dan sesuai. Nah, yang pertama, teknik pelaksanaan tes hasil belajar ini itu bisa dilakukan dengan tes tertulis. Nah, sebenarnya tes tertulis ini banyak aspek. Selain tes lisan, juga tes tertulis ini rata-rata digunakan untuk kajian administrasi penilaian bagi calon seorang guru atau calon guru atau guru malah. Makanya
kawan-kawan dilatih benar di saat PPL dikasih formulasi format penilaian. Nah, misalkan di saat kawan-kawan magang itu punya formulasi penilaian, kenapa dia harus standar A, kenapa harus standar B, dan persentasenya berapa. Nah, itu sudah dikelola. Akhirnya di situ nanti juga disiapkan checklist bagaimana cara membuat soal yang bagus. Setelah bisa membuat soal dengan formulasi bobot penilaian, makanya dia harus tentukan dulu bagaimana kualitas bobot penilaian itu berdasarkan beberapa ranah kognitif. Misalkan kalau kita memanfaatkan ranah kognitif pada soal. Untuk bisa menentukan kajian ke ranah kognitif, tentunya kawan-kawan juga harus mengetahui dulu materi-materi yang memang ada, dan kawan-kawan juga harus paham tentang kualitas materi itu. Jangan sampai siswa hanya disuruh mengerjakan soal tetapi Anda tidak memberikan materi sedikit pun, atau malah hanya dikasih tugas terus tanpa ada materi yang memang lebih substantif. Akhirnya Anda pun secara tidak langsung nggak mau belajar. Dan penguasaan materinya kurang, membuat soal pun asal-asalan. Nah, ini penting yang bisa mendorong keberhasilan seorang tenaga pengajar yang memang dia sangat concern untuk memberikan bukti penilaian. Karena prosesnya dia harus memahami dulu materi yang sudah dikuasai atau materi yang ingin dikuasai, mohon maaf. Nah, teknik pelaksanaan tes ini itu butuh ruang tempat tes. Itu jelas. Namanya pelaksanaan tes berarti ada ruang, misalkan di kelas atau mau dibagi dua, diberi jarak dan sebagainya. Kita uji coba soal, kasih pretest, ataupun kita bikin kuis dan lain sebagainya. Itu tergantung mekanisme oleh guru. Nah, dan dilaksanakan terprogram, terjadwal, jangan sampai tidak. Yang tidak itu biasanya hanya sifatnya kuis. Jadi nanti insidental, jumlahnya juga tidak terlalu diperhitungkan, tapi rata-rata jumlahnya sedikit kalau yang sifatnya insidental. Nah, di sini ruang tempat tes itu berlangsung hendaknya jauh dari keramaian. Kalau kita ingin mengadakan tes, lihat dulu sekitar kita. Banyak, dan mungkin saya ngalami waktu sekolah, di saat guru sudah mempersiapkan untuk tes hari ini, ternyata ruang itu kurang representatif. Karena apa? Suara bising yang ada di luar itu mengganggu aktivitas siswa. Akhirnya itu memberikan dampak terhadap hasil dari proses belajar si siswa atau tes dari si siswa. Sehingga konsentrasi dari siswa akan mengalami pengurangan atau sangat kurang, dan mengakibatkan hasil tes penilaian hasil belajarnya juga berdampak dan kurang bagus. Nah, kebisingan, suara hiruk pikuk dan sebagainya itu memang harus benar-benar diperhatikan. Seperti halnya kita ujian tengah semester itu kan pasti ada pengumuman dilarang untuk berteriak-teriak, ada keramaian dan sebagainya, karena memang mengganggu aktivitas orang melaksanakan tes. Sehingga siswa ini mendapatkan ketenangan dalam mengerjakannya. Ya lebih tenang lah, karena lebih fokus. Makanya orientasi penilaiannya juga bisa diperhitungkan dengan bagus. Ruang tes itu harus cukup dan longgar ya. Jangan, namanya kita juga mau mengadakan tes, ya kita bikin ruangan yang sangat berdempetan dengan kawan-kawannya, sehingga substansi kemurnian tesnya juga dipertanyakan. Wah, ini kalau terlalu dekat ini ada kemungkinan nggak dia menyontek, ada kemungkinan nggak dia curang dan sebagainya. Tempat duduk memang diatur sedemikian rupa. Kenapa hal-hal seperti ini kami sampaikan? Karena ini adalah bagian dari sebuah pekerjaan dari Bapak Ibu nanti. Ya, saya sebutkan Bapak Ibu guru ya, karena nanti juga akan menjadi seorang tenaga pengajar. Nah, tentu memungkinkan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara siswa. Nah, ini peran kawan-kawan itu nanti kalau sudah ngajar dan mengadakan tes itu merasa kalau kawan-kawan itu punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Gimana kalau nanti hasilnya jelek semua? Berarti saya harus ada inovasi bagaimana untuk meningkatkan performa hasil belajarnya si siswa. Ruang tes hendaknya memiliki sistem pencahayaan ya, dan pertukaran udara yang baik. Jangan sampai aktivitas di situ malah mengganggu
tempatnya terlalu panas, cahayanya sangat gelap, kurang representatif, akhirnya memberikan pengaruh ya kenyamanan si peserta didik kita lebih cenderung sedikit gitu. Agar siswa dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan, hendaknya lembar soal tes diletakkan secara terbalik, sehingga tidak memungkinkan bagi siswa untuk mengerjakan lebih awal daripada temannya. Ya, ini aturan ya, makanya di saat kawan-kawan membuat soal tes, tata kelola aturannya juga dituliskan di soal tes itu sendiri. Kalau ini sifatnya tesnya offline, online pun sama gitu ya. Jadi aturan itu harus dibuat. Walaupun kawan-kawan nanti bilang atau menyampaikan setelah nanti mau melaksanakan tes, misalkan Bapak mau menyampaikan aturan-aturan yang ada. Alangkah lebih bagusnya sambil dia menyampaikan atau si guru menyampaikan juga kita bikin checklist tentang aturan tata kelola pelaksanaan tes di lembar soal. Nah, ini akan lebih bagus. Loh, Pak, ternyata kalau dilakukan penilaian, supervisi, dan lain sebagainya, akreditasi, ternyata hal itu penting. Soal itu tidak kosong. Jadi soal itu punya kop sekolah, untuk tanggal pelaksanaan, jumlah siswa, aturan main dari pelaksanaan tes itu sendiri. Nah, ini ternyata sangat kuat sekali representasinya dan punya nilai plus atau nilai lebih. Agar siswa dapat memulai mengerjakan soal tes secara bersamaan. Nah, di sini soalnya memang harus dibalik dulu. Nanti di saat jamnya sudah dimulai bisa dilaksanakan, gitu kan? Nah, selanjutnya dalam mengawasi jalannya tes, hendaknya pengawas berlaku wajar. Jadi ya janganlah terlalu, biasanya kalau guru-gurunya terlalu mengekang, juga nanti kondisi suasana siswanya juga terkekang gitu. Jadi suasana pembelajaran yang ada di sekolah zaman sekarang seperti dibandingkan dengan zaman saya dulu beda. Ya, kalau dari zaman saya apa sedikit langsung lempar penghapus dan sebagainya. Kalau sekarang nggak bisa. Ini yang memberikan sebuah permasalahan. Makanya ariflah di saat Anda menjadi pengawas tes, supaya jalan tesnya bisa berjalan dengan baik. Aturan-aturan sudah dibuat, menegur sesuai dengan aturan yang ada. Jangan diada-adakan atau dilebih-lebihkan. Itu yang akan membahayakan dan akan memberikan dampak yang kurang bagus terhadap proses hasil tes belajarnya. Sebelum berlangsung tes, hendaknya sudah ditentukan lebih dahulu sanksi yang dapat dikenakan kepada siswa yang berbuat curang. Makanya aturan-aturan tadi selain tata cara pelaksanaan tes, tentunya sanksi aturan-aturan yang dibuat itu memberikan sebuah informasi yang sangat detail. Aturan tesnya seperti apa. Sehingga kalau tes secara personal, guru misalkan tesnya bukan tes ujian tengah semester atau ujian semester ya, tapi tes secara personal berkaitan dengan bidang keilmuan, khususnya geografi, tes-tes mingguan atau harian dan sebagainya, itu yaitu sudah punya ciri khas masing-masing antara guru satu dengan yang lain, sehingga siswa itu sudah mulai bisa beradaptasi dan menyesuaikan tentang soal-soal yang akan disiapkan. Karena kebiasaan kita sebelum memberikan soal tes, kita memberikan aturan dulu, aturan mainnya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa, yang memberikan dampak kemudahan kepada kita dalam merepresentasikan hasil belajar, dan kita mengelola penilaian juga lebih baik. Nah, inilah teknik pelaksanaan tes yang bisa dilakukan supaya proses tesnya ini berjalan secara profesional tanpa ada hal yang memang mengganggu aktivitas siswa untuk persiapan dan pelaksanaan tesnya. Jadi nggak usah kawan-kawan terlalu mengekang dan memang kurang terprogram. Makanya inilah pentingnya fungsi dari RPP yang dibuat dan sebagainya. Nah, inovasi dalam program pembelajaran yang akan datang juga, masalah perangkat pembelajaran juga akan dikerucutkan kan, maksudnya akan lebih dipermudah. Misalkan dalam satu lembar itu sudah mengakomodir
administrasi rencana pembelajaran. Ya ini akan lebih memudahkan, berarti implementasinya kawan-kawan fokus dalam proses pembelajarannya biar tidak terganggu secara administrasi. Nah, ini juga penting. Selanjutnya, sebagai bukti mengikuti tes harus disiapkan daftar hadir. Saya pernah ngobrol sama siswa, kalau zaman dulu PPL ya. Nah, ternyata ada keluhan dari guru waktu itu. Kami menyampaikan kepada mahasiswa yang PPL untuk membuat soal dan nanti diberikan penilaian. Ternyata ada yang kelupaan dari si mahasiswa PPL tersebut, yaitu daftar hadir yang harus ditandatangani oleh siswa. Kalau sekarang secara digital mungkin daftar hadirnya online gitu ya. Nah ini harus dibikin karena bukti administrasi itu tidak bisa hilang begitu saja. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan di saat sekolah juga proses akreditasi dan sebagainya. Dan administrasinya juga bisa digunakan administrasi yang tertib untuk guru secara personal. Nah, jika waktu yang ditentukan telah habis, ya hendaknya siswa diminta untuk menghentikan pekerjaannya dan secepatnya meninggalkan ruang tes. Ini tidak bisa kalau dibiarkan, ya udahlah, pokoknya sampai selesai. Nah, kebiasaan ini nanti akan berdampak pada ketidakseriusan siswa untuk menyikapi kebijakan kita sebagai seorang guru. Makanya kita bisa bercanda dengan siswa, kita bisa longgar dengan siswa, tapi kalau kita sudah ada fase untuk serius, misalkan pada tes, ya kita tidak ada toleransi dan lain sebagainya. Itu nanti kalau semakin mudah diberikan toleransi, siswa pun juga akan longgar atau melonggarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh kita, karena dia merasa tenang aja, gurunya nyaman kok, aman dan sebagainya. Karena di sini fungsi guru adalah memberikan sebuah pandangan tentang keilmuan dan contoh bagi peserta didik untuk bisa melakukan tujuan yang lebih baik sesuai dengan substansi materi masing-masing. Nah ini penting. Terus selanjutnya, untuk mencegah timbulnya berbagai kesulitan di kemudian hari, pada berita acara pelaksanaan tes harus dituliskan secara lengkap beberapa orang siswa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, dengan menuliskan identitasnya, dan apabila terjadi penyimpangan ya atau kelainan-kelainan ya harus dicatat dalam berita acara tersebut. Ini biasanya sering kita lakukan di saat ujian akhir semester. Jadi ada berita acara yang menyampaikan dalam proses perjalanan tesnya itu kondisinya seperti apa, sesuai atau tidak. Itu nanti disampaikan di berita acara. Dan secara kelembagaan di sekolah, biasanya berita acara itu nanti bisa dilakukan atau dijadikan sebagai arsip untuk melakukan evaluasi. Hasil-hasil hal yang mungkin tidak sesuai itu bisa dirubah. Nah, dirubah dengan apa? Dengan melihat evaluasi yang terjadi, sehingga memberikan penguatan bahwasanya tes hasil belajar ini memang benar-benar terrealisasikan dengan penuh tanggung jawab dan punya bukti dokumen lengkap. Nah, jadi dari perjalanannya kita membuat soal, kita punya bank soal sendiri, dibikin aturan cara mengerjakannya, terus aturan-aturan dalam proses pelaksanaannya, sampai ke yang selanjutnya tadi adalah daftar hadir, terus yang terakhir adalah berita acara. Nah, ini saling combine dan saling mengingatkan. Kawan-kawan nanti misalkan kerja di suatu sekolah yang dikatakan itu adalah sekolah yang baru, biasanya kawan-kawan terlibat dalam pengelolaan administrasi. Joblis administrasinya juga harus sesuai dengan kebutuhan, baik itu standar pembelajaran dan kebutuhan infrastruktur di sekolah itu sendiri. Nah, ini sangat penting buat kawan-kawan. Nah, tadi kan yang pertama adalah berkaitan dengan tes tulis ya, secara tertulis. Nah, ternyata ada pembelajaran yang dilakukan dengan pelaksanaan tes melalui tes lisan. Jadi langsung
langsung ketemu siswanya. Loh, kalau lisan nanti dokumennya apa kan gitu. Nah, sebelum tes dilaksanakan, itu ya sebaiknya guru sudah melakukan inventarisasi dulu. Inventarisasi apa? Jenis soal yang akan yang akan diajukan kepada siswa. Sehingga tes tersebut diharapkan memiliki validitas yang cukup relevan atau cukup tinggi terhadap kebutuhan-kebutuhan soal yang ada di situ. Kalau kita tidak bisa menginventarisasi jenis soal, kita nanti dalam tes lisan akan menyampaikan sesuatu hal yang memang kurang bermanfaat. Khawatirnya bisa menyampaikan secara lisan kondisi permasalahan secara personal. Dan ceritanya di luar konten. Akhirnya untuk memaksimalkan hasil dari tes lisan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus setiap butir tes yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan ini ya disiapkan sekaligus pedoman jawaban yang betulnya. Ya mau nggak mau ya. Walaupun itu adalah lisan, tapi kita punya juklis hasil jawaban yang memang versi betul dalam artian bisa dikatakan 100% betul dari hasil soal yang nanti akan disampaikan. Karena di saat tes pun kita juga harus bikin poin. Apa saja sih yang saya persiapkan untuk nanti memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan SKKD-nya, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, jangan sekali-kali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan seluruh siswa menjalani tes. Ya, di sini jangan misalkan habis tes lisan semua langsung nilainya itu diumumkan. Padahal tes lisan itu perlu banyak indikator yang bisa digunakan untuk membangun sebuah proyeksi penilaian. Nah, ini tidak boleh kalau langsung tahu-tahu dia maju ke depan langsung dikasih nilai 80 dan lain sebagainya. Jangan sampai menyimpang atau berubah dari evaluasi menjadi diskusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau asumsinya kita sudah menyimpang dari evaluasi menjadi diskusi, hasilnya ya tidak sesuai dengan target standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikelola oleh si tenaga pengajar, akhirnya memberikan ya tujuan yang tidak sesuai. Nah, ini sangat penting karena khawatir kita kalau kita sudah ketemu siswa untuk kita komunikasikan secara lisan, itu kalau kita tidak fokus, kita tidak pegang standar kompetensinya, tujuan dari apa yang menjadi pertanyaan, itu nanti larinya ke informasi-informasi yang lain. Nah, informasinya yang mungkin malah tidak sesuai dengan materi yang ada. Guru hendaknya tidak memberikan angin segar atau memancing-mancing. Ibaratnya gini, misalkan kalimat-kalimat dengan kode tertentu, misalkan untuk menjawab diberikan kelonggaran seperti ini, sifatnya menolong kepada siswa itu loh. Dan karena rasa kasihan, karena simpati kepada siswa, nah akhirnya penilaiannya tidak profesional dan tidak objektif. Dan ya ibaratnya keadilannya tidak bisa terjamin dengan baik. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi seorang calon tenaga pengajar seperti saudara-saudara semua. Tes lisan ini hendaknya berlangsung secara wajar, tidak harus saklek gitu ya, dalam artian harus A ya harus A, B harus B, dan kondisinya memang ya terkesan wajar. Yang penting pedoman SKKD-nya dipegang benar supaya arah penilaiannya lebih rileks dan lebih bagus. Harus diusahakan lah ya terciptanya keseimbangan alokasi waktu antar siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jangan nanti siswa satu itu alokasi waktunya bisa sampai 15 menit, yang satu hanya 5 menit. Dan di saat kita melakukan tes lisan, untuk menyelesaikan dalam jangka waktu satu mata pelajaran atau sekitar ibaratnya 2 jam gitu ya, atau 90 menit aja lah. Nah, berarti untuk siswa dengan jumlah 30,
nanti rata-rata untuk satu siswa berapa, misalkan kayak gitu, atau 120 menit. Nah, itu nanti siswa harus megang berapa menit masing-masing personal. Kalau nanti beda berarti target tidak sesuai atau perencanaan dalam rencana pembelajarannya tidak sesuai. Nah, ini akan memberikan problem kalau misalkan soal itu diundur pada jam yang harusnya jam pertemuannya untuk materi, akhirnya tertunda materinya dan planningnya nggak tepat sasaran, akhirnya bermasalah. Nah, harus diusahakan terciptanya keseimbangan alokasi waktu. Nah, keseimbangan alokasi waktunya apa? Antara siswa yang satu dengan yang lain tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya dibuat bervariasi, walaupun harus memiliki inti pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaannya kalau sudah diberikan kepada siswa yang melaksanakan tes lisan, setelah dia kembali ke tempat duduknya, ada indikasi siswa lain akan bertanya pertanyaan dari guru tadi apa gitu. Nah, makanya variasi dalam pengelolaan soal itu bisa kita buat dalam bentuk kisi-kisi soal yang bisa kita argumentasikan kepada siswa kita, sehingga dengan format kalimat yang berbeda tetapi sebenarnya memiliki jawaban yang memiliki kesamaan dan bobot penilaian yang sama. Nah, ini penting. Terus sejauh mungkin dilaksanakan harus secara personal atau individu agar tidak mempengaruhi siswa yang lain. Nah, ini penting. Jadi ya harus satu-satu. Kalau makanya alokasi waktunya memang harus dipertimbangkan. Pelaksanaan tes lisan ini untuk 2 kali pertemuan atau hanya 1 kali pertemuan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kawan-kawan yang nanti setelah selesai ini untuk melakukan sebuah proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran, kita tentukan dulu bagaimana tes yang kita gunakan, khususnya adalah tes soal, untuk penilaian hasil belajar siswa di sekolah. Nah, mungkin materinya sampai di sini. Nanti kita akan membahas yang lebih teknis ya, format-format, misalkan kisi-kisi hasil belajar dan sebagainya. Mungkin ini saya tambahkan sedikit. Di sini ada format yang bisa saya sampaikan di sini adalah format kisi-kisi tes hasil belajar. Kenapa harus kami bikinkan tabel? Nah, supaya sasaran dari proses pembuatan soal, penyampaian materi, penyampaian soal kepada peserta didik itu tepat sasaran sesuai dengan SKKD-nya. Kompetensi dasarnya, kita materi pokoknya kita lihat, dalam materi pokok itu punya turunan atau indikator yang bisa memperkuat dari kompetensi dasar atau materi pokoknya, yang bisa diimplementasikan kepada siswa secara real, karena ada dasarnya. Secara penilaian, itu ya silahkan. Kalau memang penilaian itu dalam bentuk tagihan, ya penilaiannya adalah misalkan tes itu langsung diberikan sebuah penilaian. Tapi kalau dalam bentuk instrumen, itu akan dilakukan pengelolaan dulu. Mana yang dikatakan tuntas dari hasil persentasenya, apakah grade-nya mau dinaikkan atau tidak. Tergantung juga hasil kesepakatan dari komite sekolah yang ada di situ dengan pihak kurikulum. Makanya ini harus terintegrasi dengan administrasi kurikulum yang ada di sekolah. Nah, baru kita berikan contoh soal. Contoh soalnya bisa kita sampaikan di dalam tabel, nggak apa-apa. Nah, ini format kisi-kisi yang baik lisan maupun tertulis kita harus bikin gitu dengan formulasi seperti ini. Kalau kawan-kawan nanti ingin mendapatkan hasil tes yang terprogram dan terukur sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa di sekolah itu. Apakah nanti secara kognitif lebih detail ataukah hanya gambaran secara umum aja. Nah, baik, ini aja yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan formulasi tentang tes, dan nanti kita coba untuk lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang sifatnya lebih teknis, bagaimana pengelolaan formulasi-formulasi tentang penilaian pada tes di sekolah ataupun
hal yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh guru. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kawan-kawan, dan jangan lupa tetap belajar. Semoga nanti bisa mendapatkan tambahan materi dengan referensi-referensi yang kawan-kawan dapatkan di luar sana, baik melalui buku, melalui di perpustakaan, atau melalui media-media online, dan lain sebagainya. Selamat belajar, semoga sukses dan sehat selalu. Sekian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.